warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan semangat ya. Kembali lagi di program psikologi bersama Miss Alfi. Di video kali ini Miss Alfi akan membahas mengenai sebuah emosi, yaitu emosi sedih. Mungkin anak-anak semua pernah merasakan emosi sedih, karena emosi ini merupakan emosi yang wajar atau normal dirasakan oleh semua orang. Jadi kemungkinan besar semua orang pernah merasakan emosi ini. Emosi ini biasanya terjadi ketika seseorang selesai atau baru saja mengalami kejadian yang buruk, kejadian yang tidak menyenangkan atau yang merugikan. Nah, misalnya kalau anak-anak mungkin merasakan emosi ini ketika misalkan mendapatkan nilai yang buruk saat ujian atau mungkin saat bertengkar bersama teman. Nah, kalau ekspresinya orang yang sedang sedih gimana ya anak-anak ya? Anak-anak tahu nggak? Nah, ini Miss Alfi punya sebuah video yang menyenangkan tapi menunjukkan ekspresi seorang ketika sedang sedih. Make a sad face with a tear and a pout. A sad face, a sad face, a sad face, a sad face. Gimana videonya, Nak? Menyenangkan? Anak-anak jadi tahu bagaimana ekspresi seorang ketika sedang sedih. Nah, emosi sedih ini bukan emosi yang menetap atau ada dalam waktu yang lama sekali pada seseorang. Jadi biasanya hanya bertahan beberapa jam atau beberapa hari. Apabila seseorang kemudian mengalami hal yang membahagiakan, maka emosi itu dapat berganti menjadi emosi yang lain. Nah, anak-anak sekarang sudah lebih tahu mengenai emosi sedih. Tapi Miss Alfi punya satu lagi video mengenai emosi sedih, yaitu tentang kejadian yang dialami kemudian akhirnya menjadikan seseorang mengalami emosi sedih. Nah, disimak ya videonya. Selesai. Ini? Jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sini kok. Sini kali. Gak ada. Sini pasti. Kok gak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Oma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Saya yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh, nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Bisa berangkat dulu ya, Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggalan bekal makanan.
Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya, Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Mana? Aduh, beresin. Ra, cepet, beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma. Ra. Bagaimana anak-anak videonya? Wah, Nusa dan Rara pasti sedih sekali ya mengetahui bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Itu tadi adalah salah satu contoh kejadian yang menyebabkan seseorang mengalami kesedihan. Oke, sekian video dari Miss Alfi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.